Assalamualaikum, perkenalkan, saya Alfi Zahra Fahira, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pelita Bangsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Aulia dari Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Saya Nina Nurani Putri, jurusan PGSD Universitas Pelita Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Cahyaning Mandari. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pelita Bangsa. Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Zainab Aljawi dari Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Pujakusuma dari Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Putri Amalia dari Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Materi yang akan kelompok 1 bahas yaitu asesmen portofolio sebagai teknik evaluasi dalam pendidikan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih portofolio itu. Portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Portofolio dapat digunakan seorang guru untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai bukti dari suatu kegiatan pembelajaran. Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Dengan demikian, portofolio adalah alat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi berupa dokumen-dokumen yang telah ada dan telah dilaksanakan dengan memperhatikan legal formalnya dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada pembelajaran portofolio. Pembelajaran portofolio memposisikan siswa sebagai titik sentralnya atau student oriented. Dalam proses pembelajaran, siswa harus dimotivasi untuk mau dan mampu melakukan sesuatu untuk memperkaya pengalaman belajar. Model pembelajaran partisipatorik yaitu belajar sambil menjalankan atau learning by doing. Apa aja sih proses pembelajaran portofolio itu? Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih masalah sebagai bahan kajian. Yang ketiga, mengumpulkan informasi masalah yang akan dikaji. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio. Dan yang terakhir, merefleksikan pembelajaran. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana pentingnya memakai portofolio dalam pendidikan. Pentingnya portofolio. Menurut Sudrajat dan Sumerna, alasan mengapa menggunakan penilaian portofolio karena dapat menghargai proses pembelajaran hasil belajar siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, memberi perhatian pada prestasi siswa yang memang memiliki prestasi, bertukar informasi dengan orang tua, peserta didik, dan guru, meningkatkan efektivitas proses pengajaran, dapat merefleksi kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimen, dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri pada siswa. Siswa memandang lebih objektif dan terbuka dibandingkan dengan penilaian tradisional karena siswa menilai hasil kinerja sendiri. Selanjutnya ada prinsip penilaian portofolio. Yang pertama ada pandangan konstruktivisme. Dalam penilaian portofolio, guru dan peserta didik ataupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya harus memiliki rasa saling percaya. Yang kedua, kerahasiaan bersama. Hasil pekerjaan peserta didik secara individu ataupun kelompok sebaiknya tidak diperlihatkan kepada peserta didik yang lain atau kelompok lain sebelum diadakan eksibisi atau pameran. Yang ketiga, milik bersama. Semua pihak, guru maupun peserta didik harus menganggap bahwa semua evidence mereka merupakan milik bersama yang harus dijaga secara bersama-sama pula. Yang selanjutnya ada kepuasan dan kesesuaian. Hasil akhir portofolio adalah ketercapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Kepuasan semua pihak terletak pada tercapai tidaknya standar kompetensi, kompetensi dasar maupun indikator yang dimanifestasikan melalui evidence peserta didik. Yang selanjutnya ada penciptaan budaya mengajar. Penilaian portofolio hanya dapat dilakukan jika pembelajarannya pun menggunakan pendekatan portofolio. Penilaian portofolio akan efektif jika pembelajarannya menurut peserta didik untuk menunjukkan kemampuan yang nyata dan menggambarkan pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai pada taraf yang lebih tinggi.
Selanjutnya ada refleksi bersama. Prinsip penilaian portofolio yang lain adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi bersama-sama. Peserta didik dapat merefleksikan tentang proses berpikir mereka sendiri, kemampuan pemahaman mereka sendiri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada proses dan hasil. Penilaian portofolio juga harus diarahkan untuk menilai proses pembelajaran peserta didik seperti catatan perilaku harian, sikap, dan motivasi belajar, antusias tidaknya dalam mengikuti pelajaran, baik dalam kegiatan belajar kelompok maupun individual. Bukan hanya proses belajar, tetapi juga harus menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, saya akan membacakan tahap-tahapan portofolio. Menurut Supranata dan Hatta pada tahun 2004, dalam penilaian portofolio terdapat tahapan yang penting, yaitu yang pertama ada pengumpulan atau storing, yang kedua ada pemilihan atau sorting, dan yang ketiga ada penetapan dating dalam pemilihan suatu tugas. Dan hal yang harus diperhatikan dalam penilaian portofolio adalah yang pertama, memperhatikan perkembangan pemahaman siswa pada periode tertentu. Yang kedua, menunjukkan suatu pemahaman dari banyak konsep dan topik yang diberikan. Misalnya, portofolio meliputi beberapa tulisan pendek, uraian, dan isian. Yang ketiga, mendemonstrasikan perbedaan bakat. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan kemampuan untuk menunjukkan pekerjaan yang orisinil. Materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai tujuan portofolio dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari portofolio. Yang pertama itu menghargai perkembangan siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian atas prestasi kerja siswa yang terbaik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Dan yang keenam, membina pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Kriteria penilaian portofolio. Yang pertama, membuat indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya. Di sini, guru-guru harus memberikan kompetensi dasar yang akan dikembangkan menjadi sebuah karya yang bisa dinilai pada akhir pencapaian murid-murid tersebut. Yang kedua, membuat aspek-aspek penilaian yang macamnya relevan dengan tugas. Jadi, kita memberikan tugas pada murid harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Jadi, semua kegiatan yang kita lakukan di kelas relevan sesuai dengan tugas yang kita maksud. Yang ketiga, membuat kriteria kesempurnaan pada tugas. Di sini, guru harus memberikan patokan-patokan nilai pada murid-murid agar murid-murid tidak asal mengerjakan tugasnya. Jadi mereka memiliki patokan yang harus mereka capai pada setiap mengerjakan tugas mereka. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami baik menurut siswa ataupun gurunya. Jadi kalau memberikan tugas harus menggunakan bahasa yang lugas, mudah, dan tegas. Keunggulan dari portofolio. Apa aja sih keunggulan dari memakai portofolio? Yang pertama, perubahan paradigma penilaian. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Peserta didik sebagai individu yang berperan aktif dapat mengklasifikasi atau mengidentifikasi program pengajaran. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Penilaian diri bagi peserta didik. Penilaian yang fleksibel. Tanggung jawab bersama untuk merancang proses pembelajaran. Keadilan untuk menggambarkan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam membantu perkembangan mereka. Yang terakhir adalah sebagai kriteria penilaian. Sekarang kita lihat kelemahan dari portofolio yuk. Yang pertama, membutuhkan waktu yang ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio nampak kurang reliable dan kurang fair. Yang ketiga, pencapaian akhir. Selanjutnya, top down atau pembelajaran jadi satu arah. Bersikap skeptis dan lebih percaya pada tes daripada penilaian portofolio. Penilaian portofolio terkadang sulit diterapkan di sekolah, hal yang baru dalam dunia pendidikan. Penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menjebak. Penilaian portofolio memerlukan tempat penyimpanan yang memadai. Berikut adalah bentuk-bentuk penilaian portofolio. A. Catatan anekdot. B. Tulisan refleksi. C. Review.
D. Laporan. E. Rekaman video tapes. F. Foto atau gambar. G. Cuplikan tulisan. H. Grafik dan chart. I. Hasil printout komputer. J. Diagram. K. Kisi. L. Catatan diskusi atau kegiatan di rumah. M. Rekaman sesuatu atau audio tapes. N. Draft. O. Ilustrasi. P. Karya berupa benda. Q. Model atau maket. R. Clipping. S. Diagram. T. Lagu. Materi selanjutnya, manfaat portofolio. Manfaat portofolio yang pertama, menunjukkan perkembangan pemikiran dan pemahaman siswa pada periode tertentu. Yang kedua, portofolio bermanfaat untuk menunjukkan pemahaman beberapa konsep, topik, dan isu yang diberikan. Yang ketiga, mendemonstrasikan sebuah bakat. Manfaat yang keempat, merefleksikan nilai-nilai individual atau pandangan dunia secara lebih luas. Yang kelima, mendemonstrasikan kemampuan memproduksi pekerjaan secara orisinil. Yang keenam, mendemonstrasikan kemampuan mengintegrasikan teori dan praktek. Dan manfaat portofolio yang terakhir, yaitu mendokumentasikan kegiatan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah fungsi dari portofolio. Portofolio dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melihat perkembangan tanggung jawab siswa dalam belajar, perluasan dimensi belajar, pembaharuan kembali proses belajar mengajar, dan juga penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Di bawah ini adalah salah satu bentuk contoh kegiatan kolase dengan menggunakan biji-bijian. Sebelumnya, kolase yaitu menempelkan potongan-potongan media atau benda menjadi suatu bentuk karya yang unik. Kolase dapat menggunakan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar anak, seperti limbah kulit telur, potongan kertas, koran, biji-bijian, dan lain-lain. Dengan kegiatan kolase, diharapkan anak dapat mengeksplor keterampilan yang dimiliki serta dapat membuat anak lebih bersemangat dan tidak monoton dalam kegiatan pembelajaran. Kolase juga dapat membuat motorik anak bisa berkembang, dapat melatih ketekunan, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Karena menyadari proses belajar sangat penting untuk keberhasilan hidup, portofolio dapat digunakan oleh siswa untuk melihat kemajuan mereka sendiri, terutama dalam hal perkembangan, sikap, keterampilan, dan ekspresinya terhadap sesuatu. Pembelajaran berbasis portofolio memposisikan siswa sebagai titik sentralnya dalam proses pembelajaran. Siswa harus dimotivasi untuk mau dan mampu melakukan sesuatu untuk memperkaya pengalaman bekerja dengan lebih mengintensifkan interaksi dengan lingkungannya. Dengan interaksi ini diharapkan mampu membangun pemahaman terhadap dunia sekitar, kepercayaan diri, dan kepribadian siswa yang paham akan keanekaragaman yang ada, dapat tumbuh sikap positif dan perilaku toleran terhadap kebinekaan dan perbedaan pola kehidupan. Model portfolio assessment cocok digunakan untuk mata pelajaran yang bersifat menuntut output pembelajaran siswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Penilaian ini berupa penilaian terhadap sekumpulan karya peserta didik. Cukup sekian pemaparan materi tentang asesmen portofolio yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan pelafalan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.